Ya, shalom, kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Teristimewa buat anak-anak rohani kami yang ada di GBI Pasar Baru Betania Ministry di kota Jambi, Sumatera. Ya, apa kabar Anda hari ini? Doa saya selalu menyertai Anda. Saya percaya dalam minggu pertama di bulan April ini, kekasih Tuhan semua akan dilawat Tuhan, akan mengalami the power of His resurrection. Kuasa dari kepada kebangkitan Tuhan yang akan terjadi menimpa kehidupan setiap saudara kekasih sebagai sebuah berkat yang luar biasa. Mau mengalami kuasa kebangkitan Tuhan? Tidak pernah ada kebangkitan tanpa kematian. Nah, ini susah ya bagi kita sekalian ya kalau disuruh mati. Mati dari apa? Mati dari segala kesombongan, mati daripada segala merasa diri bisa, mati dari sifat pelit, mati daripada semua tabiat-tabiat dosa, mati bagi diri sendiri. Itu yang seringkali sulit dilakukan oleh orang percaya. Tapi kuasa kebangkitan Kristus mengajarkan kepada kita, Yesus waktu dia menjadi manusia, dia pernah mengalami hal yang sama. Dia mati dari keadaan dirinya sebagai pribadi manusia yang punya kehendak bebas. Dia serahkan kepada Bapaknya, dan Alkitab berkata, Filipi pasal 2 dikatakan, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba taat sampai mati di kayu salib. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, itulah bagian di mana kita akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan itu biasanya disebut dengan the power of miracle, kuasa daripada mujizat. Kita pasti bisa melihat mujizat terjadi dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu mau mengalami mujizat? Ya, saya percaya kita semua pasti mau ya. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa tidak pernah ada mujizat tanpa kemustahilan? Nah, seringkali kemustahilan mengepung kita. Misalnya, mustahil bisa sembuh, mustahil bisa usahanya maju, mustahil bisa bahagia, mustahil bisa sukses, ya, mustahil bisa kaya. Ya, itu seringkali terjadi dalam kehidupan setiap kita. Bahkan saya percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau suka kata mustahil. Nah, Alkitab saya berkata, kita suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, seringkali Tuhan izinkan kita mengalami kemustahilan. Tidak peduli Anda rajin ke gereja, tidak peduli Anda sudah memberi persepuluhan, tidak peduli Anda sudah melayani pekerjaan Tuhan, tidak peduli Anda juga sudah, ya katakan saja, banyak berkorban untuk Tuhan. Tapi toh kemustahilan, ya bisa terjadi menimpa kita. Bayangkan ketika dokter berkata, penyakit Anda tidak dapat sembuh, kankermu sudah menggerogoti seluruh tubuhmu dan tidak dapat dipulihkan. Bayangkan ketika Anda mendengar usaha seperti ini sulit sekali berada di kota Jambi. Usaha bisnis kayak gini ini sulit banget untuk memulihkan usaha kita di tempat di mana kita berada. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemustahilan seringkali dibilang kemustahilan karena kemampuan kita, daya kita udah nggak bisa ngatasin lagi. Itu sebenarnya dibilang kemustahilan. Kalau kita bisa mendapatkan yang kita tidak bisa raih, kita bisa mendapatkan yang kita tidak bisa miliki, itu yang namanya mujizat atau bahasa kerennya keajaiban. Nah, Alkitab saya berkata, ada kunci menarik bagaimana kita merasakan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Memang kita tidak boleh mengidentikan bahwa orang Kristen harus mengalami mujizat. Kalau nggak mengalami mujizat, bukan orang Kristen. Oh, nggak boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Kasihan Yohanes Pembaptis kalau kita punya doktrin seperti itu. Dia selama hidupnya nggak pernah mengalami mujizat, bahkan dia mati kehilangan kepalanya. Dan sebenarnya katakan mujizat itu adalah kedaulatan Tuhan. Suka-sukanya Tuhan kepada siapa dia mau mempercayakan. Tugas kita adalah bagaimana kita menyentuh hati Tuhan supaya dia berkemurahan untuk memberikan atau mempercayakan keajaiban atau mujizatnya bagi usaha saudara, kesehatan saudara, bisnis saudara, rumah tangga saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Alkitab saya berkata, dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-27, dikatakan di sana, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini kisah seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan yang sudah banyak sekali berupaya untuk melakukan kesembuhan dan berobat ke sana kemari, namun tidak bisa sembuh. Tapi kita berkata ketika dia mendengar Yesus masuk ke kota itu, ditambah lagi dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ya tentu saja banyak orang bercerita mendengarkan perbuatan-perbuatan yang Yesus buat tentang siapa jadi diri Yesus juga kepada wanita ini, dan wanita ini akhirnya percaya. Begitu kesempatan emas datang, Yesus masuk ke kota, diperkirakan kota Kapernaum. Yesus masuk ke kota itu, kesempatan buat dia untuk membuktikan, benar nggak sih, ya Yesus ini adalah mujizat sebagai simbol bahwa dia adalah Tuhan. Dan akhirnya betul, dia dengan rasa percayanya, dia mencoba merangkak mendekati Yesus. Lalu cuma bahasa Inggris dikatakan, she was rolling down unto Jesus. Dia merangkak mendekati Yesus. Dia dengan sisa-sisa tenaganya, orang pendarahan itu biasanya lemah, dia suka oleng, kemudian suka berkunang-kunang penglihatannya dan fisiknya lemah, tapi dia bisa merangkak, berupaya untuk membuktikan percayanya kepada Yesus. Inilah yang kita harus miliki Bapak Ibu. Kalau Anda mau mengalami mujizat menjadi
nyata dalam hidup kita mengalahkan kemustahilan, miliki rasa percaya kepada firman. Firman itu adalah pribadi Yesus sendiri yang telah ada di tengah kehidupan kita. Firman itu punya daya cipta yang luar biasa. Anda mendengar firman hari ini, simpan itu, harus 5M. Mendengar, merenungkan, kemudian menyanyikannya setiap hari, kemudian melakukannya, dan yang kelima, membagikannya. Bagikan firman itu, ceritakan bagaimana keajaiban Tuhan sudah alami ketika Anda hidup oleh firman Tuhan. Dan wanita ini benar-benar wanita yang mengerti firman Tuhan. Dia menangkap firman Tuhan bahwa Yesus adalah Mesias, dan makanya dia berupaya, dia menanggalkan semua daya upayanya dan memilih Yesus megang jubahnya. Mengapa jubah Yesus yang dipegang? Alkitab berkata dalam Bilangan pasal 15 ayat 37 dikatakan, itu adalah ungkapan bahwa pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak lagi kita mengikuti mata dan hati kita sendiri. Itu di Bilangan 15 ayat yang ke-37 dikatakan. Artinya bahwa wanita ini menjadikan Yesus sebagai pemilik atas hidupnya. Dan dia betul-betul berupaya, Tuhan, aku hari ini merangkak, mungkin hari ini bisnisku merangkak, mungkin hari ini kesehatanku merangkak, mungkin hari ini rumah tanggaku merangkak. Apa yang Bapak Ibu alami sedang merangkak saat ini? Bawa mendekat dengan Yesus. Bawa menjamah jubah-jubah Yesus. Akui dia sebagai pemilik atas hidupmu. Maka engkau akan mengalami pemulihan dan mujizat Tuhan terjadi. Dan percayalah, hidup orang yang menjadikan Tuhan pemilik atas hidupnya, masa sih Tuhan itu nggak bertanggung jawab dengan apa yang dimilikinya? Kalau hari ini kau milik Tuhan, jangankan masalah, sehelai rambut di kepala saudara pun tidak akan dibiarin Tuhan jatuh kalau dia nggak mengendakinya. Makanya Bapak Ibu, jadikan Tuhan pemilik atas hidupmu. Di sepanjang bulan April ini, kau akan melihat mujizat Tuhan mengalahkan semua kemustahilan yang engkau hadapi. Doa saya menyertai saudara, selamat menyambut bulan April, Tuhan memberkati saudara. Salam kemenangan, haleluya.